Shalom sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus, puji Tuhan kita bertemu kembali dalam kasih-Nya. Seorang muslimah ini terang-terangan membandingkan bagaimana kehidupan toleransi di daerah yang dimana Kristennya sedikit dan toleransi ketika dia berada di Papua. Penjelasan seperti ini sebenarnya bukan pertama kali ya. Saya ada mengupload beberapa video bagaimana saudara-saudara muslim itu bangga dan merasa terlindungi, terjagai dan diayomi oleh orang Kristen ketika mereka berada di daerah atau kota-kota orang Kristen. Ya, video itu pernah viral juga sampai 300.000 yang nonton waktu itu ya, pernah saya upload. Nah, ini ada lagi seorang muslimah. Bagaimana dia kagumnya melihat toleransi di Papua. Berbeda di daerah yang Kristennya sedikit katanya. Kita tonton videonya sahabat ya. Minoritas maupun mayoritas, kita hidup berdampingan dengan rukun dan damai di tanah Papua. Saya rasa mungkin dong harus sekali-sekali main ke Papua dan lihat toleransi di sini tuh kayak apa. Karena saya rasa sendiri toleransi di sini tuh seperti apa. Saya ingat sekali waktu saya mau sholat, itu saya agak canggung juga untuk bicara kalau saya mau sholat saat itu. Tapi saya bilang, saya mau sholat, bisakah? Dia bilang, kok bisa? Disuruh saya sholat di dalam dia punya kamar. Dan ketika itu keluarga ada kumpul semua, terus saya sholat di dalam kamar, terus teman perempuan ini keluar dan dia bilang sama dia keluarga kalau jangan ribut, suara kecil. Saya teman ada ibadah di dalam. Saya dengar itu, saya rasa kayak hati ini tersentuh sekali, karena kayak saya sangat dihargai. Even itu cuma sholat, tapi mereka sangat menghargai kalau ada umat lain yang sedang beribadah di dalam rumah mereka. Sudah selesai dia kegiatan CD, saya kira mungkin sudah selesai. Jadi tidak, ternyata dong tuh ada proses dimana dong salam dong bikin kayak lingkaran gitu untuk salam putar gitu, salam yang CD, yang nikah, yang dibaptis kayak begitu. Saya merasa diri lah kayak saya tidak mungkin untuk masuk ke dalam situ karena saya menghargai gitu. Jadi sudah saya hanya lihat itu dari luar. Tapi tidak seperti yang saya pikirkan. Ada satu bapak-bapak begitu, dia pakai jubah hitam, saya tidak tahu penyebutannya apa. Dia bilang begini, anak masuk saja tidak apa-apa, masuk salam pegang tangan di dalam. Dia bilang gitu. Bapak tidak apa-apa kak saya masuk, saya pakai kerudung jadi tidak apa-apa, masuk saja tidak apa-apa, dia bilang gitu. Akhirnya satu teman Nasrani juga yang di belakang bilang, saya bilang tidak apa-apa, kita masuk saya ke dalam, kita mau pegang tangan dan dorang. Akhirnya dengan mencoba memberanikan diri, saya masuk ke dalam. Saya pikir nanti orang akan lihat-lihat saya atau mungkin dong akan bicara saya. Ternyata tidak sama sekali. Kamu tahu, tangan tuh untuk salam dan sampai rasa di mana barisan untuk salam satu teman. Sudah, saya rencana untuk salam satu teman saja, tapi tidak. Saya salam semua yang ikut CD, semua yang ikut baptis, semua yang ikut, pokoknya ikut kegiatan itu. Saya salam semua yang ada berbaris itu, yang ada pemberkatan juga saya salam semua. Dan setelah itu, saya baru rasa hati ini kayak gila. Toleransi sini tuh besar sekali. Tidak ada yang bicara saya, tidak ada yang lihat saya, bahkan dong tuh lihat saya tuh dong tersenyum dan kayak saya rasa speechless sekali dengan kejadian itu. Akhirnya saya sempat ambil foto di dalam gereja. Dan ini dia foto, ini saya dengan sapu teman yang CD dan bapak pendeta dan juga sapu abang 2. Di situ bisa diambil kesimpulan bahwa toleransi itu indah sekali. Kita bisa hidup rukun, damai, berdampingan bersamaan tanpa ada cekcok, berkelahi atau segala macam yang seperti itu. Saya rasa bahwa setiap agama itu mengajarkan toleransi ke umatnya. Tapi bagaimana umatnya itu memaknai toleransi itu di dalam hidupnya. Pendirian rumah ibadat itu tidak dilarang asal sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Undang-undang sudah diterapkan, cuma kadang kamu yang larang-larang. Ya, di daerah lo Papua juga susah mendirikan masjid karena terkendala undang-undang pendirian rumah ibadat. Ya,
Kok komentar begini karena kau belum pernah datang ke Papua sini. Ya. Nah, kalau bodoh buta terhadap Papua jangan asal sembarang komentar. Ya, so, Papua tidak sama seperti daerah Cilegon yang saat ini melarang untuk pembangunan gereja. Ya, tahu kau, saya bikin Maluku sekarang. Ya. Kalau ada saya punya teman Jawa di sini atau suku lain yang beragama Muslim, kita akan berbicara sama-sama di sini dan kita akan mempermalukan kau dan betapa bodohnya kau. Ya. Saya tahu ini belum pernah datang ke Papua. Di sini nih, saya mau kasih tahu tapi masjid indah-indah dan masjid besar-besar, saya kasih tahu. Tidak ada yang larang. Satu kampung yang kecil saja, satu kelurahan yang kecil saja bisa ada 2 masjid sampai 3, dan langgar-langgarnya itu banyak, musolanya itu banyak. Siapa mau larang? Itu tempat ibadah, silakan bangun. Yang bangun gereja, yang bangun wihara, yang bangun berapa, silakan bangun. Itu kan tempat ibadah. Ya. Kalau mungkin tempat maksiat atau tempat apakah itu ya, kalau masyarakat menolak itu harus, karena memang dampaknya tidak baik buat kehidupan sosial, merusak akhlak moral. Ya. Tapi ini kok tempat ibadah mau dilarang-larang untuk dibangun. Di Papua itu toleransinya tinggi. Bego. Kalau kau belum pernah datang ke Papua, nggak usah banyak bacot. Kau datang ke Papua sini, khususnya kota Kabupaten Sorong sini, kulihat sini berkulihat pembangunan masjid yang sangat indah-indah. Siapa yang larang? Tidak ada umat Kristen yang larang, nggak ada sama sekali. Ya. Di sini toleransi tinggi, nggak ada otak-otak itu apa nih? Otak-otak agama, otak-otak ras, apakah yang teriak nama Tuhan terus lakukan kejahatan seperti kamu punya daerah sana, nggak ada. Hello. Stop banyak bacot. Ya sahabat yang terkasih, sebenarnya bukan hanya di Papua ya. Dan ini fakta. Ada videonya saya upload kok. Bagaimana di daerah-daerah lain, daerah-daerah Kristen itu, pastor, romo, bahkan jemaat gereja ikut membantu membangunkan masjid buat saudara-saudara Muslim ketika saudara Muslim datang ke kota-kota Kristen. Itu ada videonya sahabat. Silahkan cek di bawah. Itu luar biasanya orang Kristen. Tidak dilarang sahabat, tidak dibubarkan, malah dibangunkan gitu. Masjid dibangunkan oleh pastor, romo, bahkan pendeta, bahkan jemaat. Uangnya dari mana? Dari kantong mereka sendiri, dari kas gereja. Dari kas gereja, dari kantong mereka sendiri, dari belas kasih kebaikan orang-orang Kristen. Ya kita juga tidak menuntut ya bahwa mereka yang bubar-bubarkan orang ibadah, mempersekusi orang Kristen, menggeruduk orang ibadah itu, orang Kristen itu digeruduk ibadahnya, kita tidak menuntut juga bahwa mereka harus membangunkan gereja, tidak. Cukup jangan dilarang, itu saja sebenarnya keinginan orang Kristen. Biarkan kami beribadah, biarkan kami memuji dan menyembah Tuhan kami, karena sebenarnya tidak ada hak mereka untuk melarang atau mengurusi gereja, karena mereka juga bukan orang Kristen. Tidak ada hak mereka sahabat. Ya, lebih bagus mereka mengurusin masjid karena itu tempat ibadah mereka. Lebih bagus mereka mengurusin jemaat mereka karena jemaat mereka itu kan Islam. Ngapain ngurusin orang Kristen? Yang terjadi di beberapa daerah, bahkan baru-baru ini ada penutupan gereja kembali sahabat. Mereka dibiarkan mengurusi agama lain, mengurusi tempat ibadah lain. Makanya lihat seorang ibu muslimah ini, kagum dia sahabat, heran dia sampai dia merinding-merinding. Pikir di daerahku tidak pernah kutemukan hal begini. Makanya saya kan pernah berkata berkali-kali, coba tukar guling dulu, tukar guling. Pendeta yang ada di Aceh atau pendeta yang ada di Sumatera Barat, tukar nasib dulu, tukar nasib dengan ustadz yang ada di Papua atau di Kupang atau di Manado atau di NTT atau di Tanah Batak. Nah, tukar dulu. Ustadz yang di Papua tadi jadi pendeta di Aceh, bikin gereja. Pendeta yang di Aceh tadi jadi ustadz di Papua atau di Manado sana. Sama-sama punya misi untuk bangun tempat ibadah. Nah, setelah tukar nasib itu langsung diperhatikan mana yang paling sulit, mana yang mengalami persekusi, mana yang mengalami penolakan. Coba dibuat dulu tukar nasib seperti acara yang di Global TV itu loh, atau di RCTI itu ada kan? Acara tukar nasib orang kaya dan orang miskin gitu kan, tukar nasib. Yang miskin nanti jadi orang kaya,
orang kaya ini jadi orang miskin. Nah, mereka akhirnya bisa merasakan nasib mereka masing-masing. Jadi itu tukar nasib. Pernah ada dulu acaranya itu di Global TV atau di RCTI ya, pernah sahabat. Coba dibuat juga begitu tukar nasib kepada pendeta dengan misi yang tetap sama. Mana yang paling sulit? Biar dirasakan, kan gitu sahabat. Kita kagum ya dan bangga bahwa orang Kristen itu terkenal adalah orang-orang yang toleransi. Dan saya ingin saudaraku, jangan sampai luntur toleransi kita oleh karena banyaknya persekusi kepada orang Kristen, banyaknya orang Kristen di penjara, bahkan dibubarkan ibadahnya. Jangan kita balas, karena saya lihat di media sosial sudah banyak juga yang mulai agak panas sih, mulai nanyain rumah makan, ngapain ke sini katanya, kenapa di kota kalian saja bikin rumah makan katanya, di daerah kalian kami dilarang ibadah, saudara-saudara seiman kami dipersekusi, kalian di sini bebas bangun tempat ibadah katanya. Itu ada di Facebook, saya lihat video seperti itu sahabat. Mulai ditanyain karena memang pembubaran ibadah ini sangat viral sekali sahabat, di grup-grup Facebook, di grup-grup WhatsApp, viral, luar biasa viralnya sahabat. Sehingga banyak orang-orang Kristen yang tinggal di daerah-daerah Kristen yang mereka tidak tahu bagaimana orang-orang Kristen di perantauan ini mengalami persekusi, pelarangan ibadah. Mereka kaget gitu, karena selama ini non-Kristen di daerah mereka dihormati, dihargai, dibangunkan tempat ibadah mereka. Loh, saudara seiman kami kok malah dipersekusi katanya. Nah, itu yang perlu kita tanggulangi sahabat, supaya Kristen, saudara-saudara Kristen jangan terpancing emosinya. Nah, jangan ikut membalas, karena itu bukanlah ajaran Tuhan Yesus sahabat. Membalas kejahatan dengan kejahatan tidak pernah diajarkan Tuhan Yesus. Di ajaran Tuhan Yesus, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Nah, jangan terpancing saudaraku dengan hal seperti itu. Tetap beritakan Injil kepada mereka, beritakan kabar baik kepada mereka, injili mereka, supaya mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Itu cara satu-satunya yang diperintahkan Tuhan, beritakan amanat agung. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.